Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih sama kami dari kelompok 4 mata kuliah Finansial Teknologi. Nah, di sini tuh kita mau bikin video lagi nih guys, seperti video sebelum-sebelumnya. Nah, di sini tuh kita masuk di bab 4, yang dimana bab 4 tuh membahas tentang fintech dan investasi. Nah, sebelum itu izinkan kami nih kenalan diri lagi guys. Sebelumnya mungkin dari rekan saya. Baik, nama saya Siti Hafira dengan NIM B1B1232215 dan rekan saya. Saya Natasha Lestari dengan NIM B1B1231194. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih guys, aku mau nanya nih sama Kak Fira. Kak Fira, mau dong jelasin apa sih itu tentang pengantaran finansial teknologi dalam investasi digital? Baik, jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai pengantar finansial teknologi dalam investasi digital. Nah, fintech itu seperti yang kita ketahui itu singkatan dari finansial teknologi. Nah, finansial teknologi ini merupakan inovasi yang menggabungkan teknologi digital dengan sistem keuangan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Dalam dunia investasi, fintech berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk layanan keuangan ini, yang dulunya hanya bisa diakses itu untuk orang-orang yang menengah ke atas saja, menengah ke bawah itu belum bisa terakses. Nah, tapi karena sekarang itu zaman sudah semakin maju, jadi orang-orang kalangan kita ini bisa mengakses layanan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu sebelumnya investasi ini dianggap rumit dan memerlukan modal yang sangat besar. Namun berkat adanya finansial teknologi ini, kini investor retail atau perorangan bisa mulai berinvestasi dengan modal kecil, bahkan mulai biayanya itu 0 rupiah Kak Fasya. Nah, aplikasinya itu seperti Bibit, terus ada Ajaib juga salah satunya. Nah, yang dari aplikasi-aplikasi itu menjadi contoh nyata bagaimana teknologi mengubah cara masyarakat berinvestasi. Nah, semua proses seperti registrasi, analisis resiko, terus juga pembelian hingga pelaporan bisa dilakukan 100% secara digital. Finansial juga mendukung inklusivitas keuangan, yaitu dengan cara memastikan semua orang tanpa melihat latar belakang sosial ekonomi. Jadi kayak orang-orang masyarakat ini enggak memandang dari background kita gitu, mau menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, dan juga dari fintech ini dapat mengakses produk dan layanan keuangan. Nah, di sini tuh ada 3 pilar utama ekosistem finansial teknologi. Yang pertama ada inovasi teknologi, terus ada literasi keuangan, ada regulasi adaptif. Nah, kalau inovasi teknologi itu dia kayak penggunaannya AI. Nah, terus kayak ada big data juga. Kalau literasi keuangan dia itu edukasi agar masyarakat ini paham cara menggunakan aplikasinya atau berinvestasinya. Sedangkan kalau regulatif adaptif itu peraturan yang fleksibel untuk mengakomodasi inovasi baru. Seperti itu Kak Fasya. Wow, sangat jelas sekali loh penjelasan dari Kak Fira ini. Baik, sekarang kita gantian ya teman-teman ke Fasya yang bertanya nih mengenai prinsip dan mekanisme robot advisory. Sabar ya Kak Fira, aku ngantuk. Oke, kita lanjut nih Kak Fira. Oke, Kak Fira ini kan nanya apa sih prinsip dan mekanisme robot advisory. Nah, aku jelasin dulu nih, apa sih itu robot advisory? Yang dimana robot advisory itu adalah sistem penasihat investasi otomatis yang dimana menggunakan algoritma dan data untuk memberikan rekomendasi investasi sesuai dengan profil penggunaan.
Nah juga saat pengguna pertama kali mendaftar, sistem akan memberikan beberapa pertanyaan seperti yang pertama itu apa sih tujuan keuangannya, kedua toleransi risiko, dan yang terakhir itu jangka waktu investasi. Kalau kalian nanya apa tadi tujuan keuangannya, misalnya itu dana pendidikan kah, pensiun ataupun rumah. Kemudian kalau misalnya toleransi risiko nih Kak Fira, bisa juga konservatif, moderatif, dan agresif. Nah setelah itu juga Kak Fira, algoritma robo advisory itu akan menghitung dan menyamarkan jenis advisory, akan menghitung dan menyarankan investasi yang paling sesuai. Nah, Kak Fira contohnya itu seperti investor konservatif yang dimana akan diarahkan ke reksadana pasar uang. Kemudian yang kedua itu ada investor agresif yang dimana akan diarahkan ke saham atau reksadana saham. Nah, fitur utamanya robo advisory itu Kak Fira, dia itu ada beberapa. Yang pertama itu automatic portfolio allocation. Kalau Kak Fira nanya nih, apa sih itu automatic portfolio allocation? Nah, Kak Fira, kalau di automatic portfolio allocation itu adalah sistem menyesuaikan komposisi aset secara otomatis. Kemudian Kak Fira, yang kedua nih adalah rebalancing otomatis. Contohnya itu seperti ketika kondisi pasar berubah, sistem akan menyesuaikan portofolio agar tetap optimal. Kemudian yang ketiga, goal based investing, di mana fokus pada pencapaian tujuan finansial, bukan hanya keuntungan jangka pendek saja yang Kak Fira. Yang keempat nih contohnya adalah monitoring dan edukasi digital, yang dimana investor bisa memantau kinerja portofolio secara real time dan mendapatkan materi edukasi investasi nih Kak Fira. Nah, ternyata nih Kak Fira, di robo advisory itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Gimana mana sih kita bahas kelebihan dulu kali ya, atau kekurangannya dulu? Kelebihan dulu deh. Oke, nih Kak Fira, di kelebihannya itu adalah yang pertama itu biaya rendah, yang dimana komisinya itu tidak tinggi. Kemudian yang kedua konsisten, yang dimana dia tidak terpengaruh akan emosi. Kemudian yang ketiga mudah digunakan kapanpun dimanapun. Kelemahannya ini Kak Fira yang terakhir, tidak memiliki empati atau penilaian intuitif seperti manusia. Yang kedua itu ada terbatas pada data yang tersedia, dan yang terakhir risiko kesalahan algoritma. Nah, mungkin itu aja sih Kak Fira. Bagaimana kalau dari Kak Fira? Oh, jadi tadi penjelasannya sangat detail sekali ya. Ada kelemahan dan kelebihan robo advisory juga. Nah, teman-teman, cukup sekian materi dari kami mengenai pengantar finansial teknologi dalam investasi digital dan prinsip mekanisme robo advisory. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.